Wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Ya opo kabar rek? Hari ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Pak Mendong dan Mbok Mendong. Cerita ini diambil dari buku Cerita Rakyat Jawa Timur yang dituliskan dan diterbitkan oleh Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah pada tahun 1978. Nah, teman-teman sudah pada penasaran semua kan? Yuk kita mulai ceritanya. Dahulu kala, hiduplah seorang laki-laki yang bernama Pak Mendong. Ya, ia dipanggil seperti itu karena pekerjaannya membuat tikar dari daun mendong. Ia tinggal bersama istrinya yang bernama Mbok Mendong dan Sumi putrinya. Mereka tinggal di sebuah gubuk kecil dan hidup mereka hanya dari harta penjualan tikar mendong itu. Bahkan mereka sering tidak makan karena tidak bisa membeli bahan pangan. Pada suatu hari, Pak Mendong bermimpi dan mendapat pesan dari nenek buyutnya. Akhirnya, ia menceritakan kepada istrinya. Ya, Pak Mendongnya. Bu nih, semalam Bapak bermimpi didatangi oleh nenek buyut. Lalu ia berpesan agar aku harus mengundang fakir miskin untuk mengadakan kenduri, tapi harus menyembelih lembu. Oh alah Pak nih, kita aja jarang makan, apalagi mau mengadakan kenduri. Uang dari mana coba? Bagaimana kalau rumah ini kita jual saja? Lah, laku berapa toh Pak nih? Siapa pula yang mau tinggal di rumah gubuk sekecil ini? Mereka pun berpikir keras. Tiba-tiba mereka mendapatkan ide untuk meminjam uang dari orang kaya di desa dan memberikan Sumi sebagai jaminan sementara. Nah, setelah mereka mendapatkan uang, mereka memberi beras, sapi, kuali, dan lain-lain. Setelah semuanya siap, fakir miskin pun diundang untuk mengadakan kenduri. Gak nyangka ya Pak Mendong dan Mbok Mendong bisa mengadakan makan-makan kenduri seperti ini. Iya ya, masakannya Mbok Mendong juga enak tenan nih. Hidangan pun habis tak tersisa. Nah, setelah kenduri selesai, Pak Mendong dan Mbok Mendong duduk tenang. Mereka memikirkan cara agar bisa menebus anaknya. Tiba-tiba, Pak nih, kenapa kuali kita bercahaya? Pak nih, coba kesini dulu sebentar. Alangkah terkejutnya mereka saat melihat kuali bekas kenduri tadi berisi emas dan perak. Kemudian, emas dan perak itu digunakan untuk menebus anaknya. Tak lama, berita tentang kekayaan Pak Mendong pun tersebar luasnya ke seluruh desa. Dan itu membuat semua orang penasaran, termasuk orang kaya yang kikir di desa itu. Hehe, Pak Mendong, bagaimana Bapak bisa kaya raya seperti ini? Pak Mendong pun menceritakan seluruh kisahnya. Setelah mendengar kisah Pak Mendong, orang kaya itu pun ingin mengadakan kenduri. Ia pergi ke pasar untuk membeli lembu. Namun, karena ia kikir, ia menawarkan dengan harga yang sangat murah. Ia pun pulang dengan tangan kosong. Lalu ia pun memutuskan untuk menyembelih anjing dan dagingnya akan dijadikan lontong di kenduri nanti. Tidak disangka anjing yang sudah menjadi lontong itu hidup kembali dan menggigit orang kaya tersebut. Semua orang pun lari ketakutan dan hanya tersisa orang kaya itu yang merintih kesakitan.
Nah, itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Anissa Safa.